Eh, Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita mulai ya kajian pada malam hari ini. Sebelum dimulai, mohon bagi teman-teman yang tidak ada uzur ya, tidak berhalangan mungkin bisa ikut on cam ya. Sebagai bagian dari adab majelis ilmu, seperti itu bagian tidak berhalangan, mungkin yang ikhwan gitu ya, mungkin bisa ikut on cam, tapi kalau memang berhalangan nggak apa-apa off cam. Kita mulai kajiannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, mujibu da'wat qadiyal hajat, wa huwa alladzi ilaihi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidil sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan nikmatnya serta karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya teman-teman ya dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kajian rutin Rumah Quran Stan. Kedua kalinya, sholawat teriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, kita semua selaku umatnya. Baik teman-teman, kita buka terlebih dahulu kajian rutin RQ malam hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya agenda berikutnya yaitu pembacaan tilawah atau tasmi kepada Adib yang sudah ditunjuk ya kepada Adib waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Hadib atas membaca tilawahnya ya. Semoga dengan tilawah yang dibacakan menjadi wasilah untuk kita semua meningkatkan ketakwaan dan mempertebal iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Baik, kita melangkah ke agenda berikutnya ya, yaitu penyampaian materi kajian dari Ustadz kita, Ustadz Hasan. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz Hasan, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, wahaikum biafdali tahiyah, tahiyatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير أما بعد. Teman-teman sekalian yang semoga kita semuanya dirahmati Allah SWT. Terima kasih pada MC Hadib dan semoga semuanya yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis yang ini berkaitan dengan akhir zaman. Ini kita penyampaian kita langsung membaca ke kitab turosnya. Ya. Kita membaca kitab turos ini memang tujuannya adalah dalam rangka juga untuk tabaruk. Kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui para ulama-ulamanya, melalui para ulama-ulama yang mereka mendalami tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memang yang menjadi ciri dari akhir zaman adalah qilatul barokah, sedikitnya keberkahan. Maka di sini kita berusaha mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca hadis-hadis dan juga penjelasan-penjelasan dari para ulama. Maka kajian kita RK ini kita mencoba kita mengkaji secara tradisional ya. Jadi kita kembali ke bagaimana kita mempelajari melalui cara tradisional ya. Cara tradisional adalah dengan kita membaca kitab aslinya. Karena memang ketika ini diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia ya, itu ada beberapa kata itu yang kurang gitu. Maka dengan kita membaca kitab aslinya ini akan lebih memudahkan kita di dalam mempelajarinya dan sekaligus kita dalam rangka tabaruk ya, mencari keberkahan. Teman-teman, terkait dengan yang kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan salah satu hadis yang menjelaskan tentang tanda dekatnya hari kiamat. Hadis ini sangat panjang ya, tapi kita akan membahas beberapa kata saja ya dalam hadis ini yang mana terkait dengan masalah dekatnya hari kiamat. Di mana baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang dalam bentuk yang sempurna, kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi fa'akhbirni anisa'ah, yang ternyata pemuda yang bertanya tadi tidak lain adalah malaikat Jibril. Yang bertanya dia adalah malaikat Jibril yang menyamar seperti seseorang yang sangat sempurna fisiknya, kemudian sempurna akhlaknya. Kemudian ini menghadap pada baginda Rasulullah SAW dan bertanya beberapa hal kepada baginda Rasulullah ya, diantaranya bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan terakhir bertanya kepada Rasulullah terkait dengan hari kiamat. Fa'akhbirni anisa, beritahu aku tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah menjawab,
mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya, mal mas'ulu anha. Jadi di sini artinya adalah tidaklah orang yang ditanya, al mas'ul ini orang yang ditanya, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu bi'alama minas sa'il, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya, ya maksudnya Rasulullah ini mengatakan tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Fa'akhbirni an amaratiha." Beritahu aku tentang tanda-tanda an amaratiha, tentang alamat atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, "Qala anta lidal amatu rabbataha." Kalau terjemahannya adalah seorang budak melahirkan tuannya. Wa antarul hufata, dan engkau melihat ada orang yang hufah, ada orang yang urah ini tidak memakai pakaian, al hufah ini tidak memakai sandal, al urah ini pakaiannya seadanya, al alah ini sangat miskin, ri'a asyai pengembala domba, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Ya, jadi kita dari hadis yang panjang ini kita cuma mengambil beberapa kata saja dalam hadis ini yang berkaitan dengan tanda dekatnya hari kiamat. Teman-teman, di dalam hadis ini para ulama itu memberikan penjelasan yang sangat panjang lebar ya terkait dengan hadis ini. Langsung saja kita melihat syarahnya. Tentang fa'akhbirni anisa'ah, yang mana malaikat Jibril mengatakan fa'akhbirni, beritahukan kepadaku anisa'ah, tentang dekatnya hari kiamat. Maksudnya adalah akhbirni an waqti maji'i yaumil kiamat. Akhbirni, beritahukan kepadaku tentang waktu datangnya hari kiamat. Kemudian amarot, ini amarot bi fathil hamzati jam'u amarotin. Di amarotihha ini pakai hamzah ya. Harokatnya adalah fathah. Amarotiha bi fathil hamzati, ini jamak dari amaroh. Amaroh artinya adalah alamat, tanda. Di mana baginda Rasulullah atau malaikat Jibril menanyakan kepada baginda Rasulullah tentang tanda-tanda atau alamat dekatnya hari kiamat. Wal muradu alamatiha allati tasbiku kiamaha. Itu tanda-tanda yang mana tanda-tanda ini menjadi pendahulu ya, sebelum datangnya hari kiamat. Jadi kalau tanda-tandanya ini sudah bermunculan, maka berarti ini menandakan hari kiamat akan segera datang. Kemudian terkait dengan antalidal ammatu robbatah. Tanda dekatnya hari kiamat yang pertama adalah antalidal ammatu robbataha, yaitu seorang budak, antalidal ammatu ini budak perempuan, melahirkan tuannya, ai sayyidatiha. Di dalam Islam, di dalam Islam nasab ini kan diberikan kepada bapaknya ya. Jadi nasab itu disandarkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Ketika ada seorang budak yang dimiliki, namanya milkul yamin. Jadi budak yang sudah dimiliki penuh, namanya akadnya adalah milkul yamin. Milkul yamin ini bisa berupa
wanita tawanan perang. Jadi ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, kemudian ada ghanimah dan di antara ghanimahnya di situ adalah para wanita tawanan, maka dia bisa menjadi budak ya. Dia bisa menjadi budak. Kemudian ya, jadi memang zaman dulu itu adalah zaman ada zaman perbudakan yang mana ketika seorang budak itu dimiliki penuh dengan namanya akad milkul yamin ya, dimiliki penuh. Milkul yamin ini oleh para ulama dikatakan lebih kuat ya, lebih kuat daripada nikah. Milkul yamin ini lebih kuat daripada nikah. Karena milkul yamin itu eh, seseorang wanita yang menjadi milkul yamin, dia bukan hanya ya eh, dimiliki, statusnya adalah budak, maka statusnya seperti barang, maka ya ketika ya digauli itu pun juga juga diperbolehkan. Artinya memang sudah menjadi ya ketentuan waktu itu ya, milkul yamin, budak yang merupakan milkul yamin, kepemilikan penuh itu ya boleh statusnya adalah seperti barang, termasuk boleh digauli. Kemudian ketika seorang budak wanita tersebut kemudian hamil dan memiliki anak, maka anaknya tadi itu otomatis merdeka karena nasab anaknya ini disandarkan bukan kepada ibunya, tetapi kepada bapaknya, kepada tuannya. Maka antalidal ammatu rabbataha, seorang budak melahirkan anak tuannya, seorang budak melahirkan tuannya. Ini ada maksudnya adalah wal makna anna min alamati saati, salah satu tanda dekatnya hari kiamat, kathratu ittikhadil imai awat ihinna bimilkil yamin. Banyaknya budak-budak perempuan yang digauli sehingga banyak anak dan status anaknya itu menjadi majikan bagi ibunya. Jadi anaknya tadi tetap statusnya majikan bagi ibunya. Dan Islam itu datang untuk menghilangkan perbudakan. Hal itu dibuktikan dengan salah satu asnaf dari zakat yang wajib menerima zakat. Salah satunya adalah orang yang memerdekakan budak ya. Orang yang memerdekakan budak ini dia mendapatkan zakat. Dia berhak menerima zakat. Kemudian untuk kafarat ya, untuk istilahnya adalah hukuman-hukuman bagi dosa-dosa besar, ini banyak yang uh, kafaratnya adalah memerdekakan budak. Dan di dalam Islam, ketika seorang budak perempuan kemudian digauli oleh tuannya, kemudian ada anaknya tadi menjadi merdeka karena mengikuti nasab bapaknya. Kemudian di dalam Islam, ketika tuannya mati, maka otomatis budak perempuan tadi yang menjadi ibu dari anak tuannya tadi, maka statusnya merdeka. Jadi seorang budak wanita bisa merdeka ketika memiliki anak dan kemudian tuannya meninggal, maka budak perempuan tadi bisa merdeka. Maka di dalam keterangan ini fayatina bi auladin hum ahrorun. Maka anak yang dari budak perempuan tadi statusnya adalah ahror, merdeka, ka'abaihim seperti bapak-bapak mereka. Fa inna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha. Maka anaknya tadi ya menjadi tuannya gitu. Li'anna milkal walidi so'irun ila waladi. Karena nanti ya uh, hukum waris itu berlaku, sesuatu yang dimiliki oleh orang tua
maka akan menjadi milik anaknya. Maka otomatis ya budak perempuan tadi menjadi milik anaknya. Tetapi karena zaman kebodohan ya, seharusnya ketika tuannya tadi meninggal ya, maka budaknya tadi seharusnya merdeka. Tetapi ketika terjadi zaman kebodohan ya, terjadi zaman kebodohan, maka anaknya tadi itu memiliki ibunya. Ini karena terjadi dalam keterangan yang lain, saya pernah membaca dalam keterangan syarah yang lain, ini disebabkan oleh tadi karena zaman kebodohan yang seharusnya ibu dari budak tadi ketika bapaknya mati statusnya merdeka, tetapi karena zaman kebodohan ya budak perempuan tadi statusnya tidak dimerdekakan. Padahal menurut hukum Islam harusnya sudah merdeka. Nah, ini kemudian dari keterangan ini para ulama juga berpendapat wakila wa kinayatun an kathrati uquqil aulad. Hadis ini disarah juga oleh ulama, ya, maksudnya seorang budak melahirkan tuannya ini sekedar kinayah saja. Ini adalah kinayah tentang di akhir zaman ya. Dan kita ini adalah umat akhir zaman karena Rasulullah itu umat akhir zaman. Kathratu uquqil auladi, banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini hadis ini merupakan kinayah atau sebuah majas tentang banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hatta yakhafal walidu min waladihi. Sampai digambarkan seorang bapak ya, seorang kedua orang tua ini takut kepada anaknya sendiri. Kama yakhafur raqiqu min sayyidihi. Sebagaimana budak ini takut kepada tuannya. Sebagaimana budak ini takut kepada tuannya. Maka teman-teman ya, di akhir zaman ini akhlak itu sudah mulai menurun. Standar akhlak ini sudah mulai menurun. Penghormatan atau bakti anak kepada orang tuanya ini sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau sama orang tuanya sudah tidak menghormati, tidak berbakti, maka kepada orang lain ini jauh lebih tidak berbakti lagi. Wal ibaratu kinayatun an fasadiz zaman. Dalam syarah yang lain ulama mengatakan seorang budak perempuan melahirkan tuannya ini adalah permisalan ya, sebuah ibarat fasadiz zaman, rusaknya zaman. Wan kila bil ahwal, dan berbolak-baliknya keadaan. Berbolak-balik keadaan ini bisa yang dulunya terhormat menjadi orang yang terhina. Yang dulunya orang terhina ini menjadi orang yang terhormat. Yang dulunya kaya sekarang menjadi miskin, yang sekarang miskin menjadi kaya raya. Kaya raya dengan mendadak, menjadi miskin dengan mendadak. Ini adalah inqilabul ahwal. Nah, nanti di akhir zaman akan banyak seperti ini. Nah, ini menurut syarah dari para ulama. Kemudian tentang al-hufatu, engkau melihat al-hufah. Hufah ini adalah al-ala. Al-hufatu adalah jam'u hafin wa huwa man la na'la fi rijlaihi. Jadi al-hufah adalah orang yang tidak memakai alas kaki. Kemudian al-urah jam'u arin wa huwa man la thiyaba ala jasadihi.
Itu orang yang tidak memakai baju di tubuhnya, ya, artinya bajunya seadanya. Al-alah jam'u alin wa huwa al-faqir. Jadi engkau melihat ada orang yang tidak pakai alas kaki, ada orang yang dulunya tidak pakai alas kaki, yang dulunya pakaiannya seadanya, yang miskin. Kemudian ri'a asyai, mereka adalah pengembala, jam'u ra'in, wa wal hafidhu, mereka adalah penjaga atau pengembala kambing. Wa ijma'u ala ala ru'atin aidan, wa sya'u jam'u syatin wa hiya wahidatud dha'ni. Jadi syatun ini adalah kambing atau domba. Engkau melihat ada orang yang dulunya tidak pakai alas kaki, yang dulunya bajunya seadanya, yang dulunya sangat miskin, fakir, ya. Kemudian mereka dulu pekerjaannya adalah pengembala kambing, ya. Dan di zaman Rasulullah, orang-orang miskin mereka pekerjaannya adalah mengembala domba. Orang-orang miskin di zaman Rasulullah itu pekerjaannya adalah mengembala kambing milik orang-orang yang kaya. Mereka, ya, terbiasa tidak pakai alas kaki. Mereka terbiasa uh, pakaiannya seadanya. Mereka sangat miskin. Ia tato waluna fil bunyan. Mereka kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ia benunal anbiyata al-aliyata tafakhuran wariyaan. Mereka membangun bangunan, saling berlomba-lomba mendirikan bangunan karena tafakhuran, karena ia menyombongkan diri. Mereka saling menyombongkan diri, riyaan. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Terkait ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang menjelaskan, ya, bahwasanya ini seperti yang terjadi di dunia Arab sekarang ini. Kita mengetahui bahwasanya dulu Arab Saudi, sebelum ditemukan minyak, ya, ditemukan minyak itu negeri yang istilahnya bangunan-bangunannya itu sangat sederhana. Dan kalau kita melihat sejarah raja-raja Saudi, ya, raja-raja di daerah Saudi dan Uni Emirat, dulunya mereka adalah yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Dulu mereka kalau di Indonesia itu seperti suku-suku pedalaman. Suku-suku pedalaman yang mereka biasanya tidak memakai alas kaki, yang biasanya mereka bajunya seadanya, mereka, ya, tidak memiliki kekayaan. Ini dunia Arab juga sama, ya. Dunia Arab yang menjadi raja-raja di Uni Emirat atau di Saudi ini dulunya mereka di zaman Rasulullah adalah, ya, yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Mereka pekerjaannya juga pengembala domba. Kemudian mereka uh, baru, ya, hadis ini baru kelihatan beberapa ratus tahun ini, di mana setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi, yang mana yang menjadi raja-rajanya adalah orang-orang pedalaman, yang dulu di zaman Rasulullah mereka adalah orang yang sangat miskin. Bahkan mereka disebutkan dalam hadis ini tidak pakai alas kaki, ya, pakaiannya pun seadanya. Dan mereka pekerjaannya adalah pengembala domba. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Lebih dari 1.200 tahun hadis itu belum menunjukkan tanda-tandanya. Baru beberapa uh, tahun ini, ya, artinya masih sekitar 100 tahun ini, masih 100 tahun ini, ya, genapnya mungkin pembangunan besar-besaran Arab Saudi adalah setelah ditemukan minyak. Ditemukan minyak itu kan pada tahun sekitar 14 tahun setelah kerajaan Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi ini berdirinya adalah 1924. Kemudian pada 1938, 14 tahun berikutnya,
itu ditemukan minyak. Ya. Jadi pembangunan besar-besaran yang ada di dunia Arab ini belum berusia 100 tahun. Ya, kita bisa bayangkan ya, hadis ini sudah sekitar 1.400 tahun lebih, 1.400 tahun lebih. Tetapi tanda-tanda ya yang menunjukkan ini baru belum ada 100 tahun ini. Dan tentang dekatnya hari kiamat ini ketika tanda satu dengan tanda yang lain ini datangnya bergiliran, ya, artinya berdatangnya terus-menerus seperti tasbih yang butiran tasbih yang terlepas dari talinya. Seperti kalau kita lihat tasbih, ketika tasbih tersebut kepotong talinya, maka biji tasbih tersebut jatuh ya berurutan. Ketika jatuhnya sudah beriringan terus-menerus, maka ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Nah, tapi sekarang ini tanda satu dengan tanda yang lain ini ada jedanya. Ini menunjukkan memang masih belum dekat datangnya hari kiamat. Kalau kita lihat dari keterangan dari para ulama. Tetapi tentang fitnah akhir zaman ini sudah dimulai di zaman kita. Fitnah akhir zaman ini sudah dimulai di zaman kita. Maka nanti kita perlu memahami tentang apa penjelasan para ulama sehingga kita bisa menjadikan sebagai wawasan kita, kemudian kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Kemudian keterangan berikutnya ini terdapat dalam halaman 18. As-sa'atu wa amaratuha. Hari kiamat dan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yakni adalah ilmu waktu qiyamil kiamah. Ilmu tentang waktu datangnya hari kiamat. Mimakhtasallahu bi'ilmihi. Yang mana tentang datangnya hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Mimakhtasallahu bi'ilmihi. Hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya. Walam yattali alaihi ahadan min khalqihi. Malakan kana aw rasulan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan tentang kapan datangnya hari kiamat kepada makhluknya. Tidak ada seorang makhluk pun yang oleh Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang kapan datangnya hari kiamat. Malakan kana aw rasulan. Baik para malaikat maupun para rasul ini tidak Allah beritahu tentang kapan datangnya hari kiamat. Jadi tentang hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Walidzalika ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ya, hari kiamat tanggal sekian bulan sekian ya, itu hanya sekedar prediksi. Itu hanya sekedar prediksi. Yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya malaikat Jibril tentang kapan datangnya hari kiamat, maka Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Walakinnahu ajabahu an ba'di amaratiha. Akan tetapi Rasulullah menjawab tentang beberapa tanda-tanda yang alati tasbikuha, tanda-tanda yang mendahului, tanda-tanda yang mengawali datangnya hari kiamat. Watadullu ala qurbiha, dan tanda-tanda itu menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Yang pertama adalah fasaduz zaman. Jadi rusaknya zaman.
wa dha'ful akhlak, lemahnya akhlak. Sedikitnya orang yang berakhlak. Sedikit orang yang jujur. Sedikit orang yang peduli dengan sesamanya. Artinya di akhir zaman dan termasuk di zaman kita ya. Kita ini kan sudah akhir zaman. Umatnya Rasulullah adalah umat akhir zaman. Makin kita jauh dari zamannya Rasulullah, maka berarti sudah semakin akhir lagi zamannya. Maka lemahnya akhlak, dhaful akhlak, sedikit kejujuran, sopan santun ini juga sudah semakin semakin sedikit. Dhaful akhlak. Haitsu yaktsuru uququl auladi, dengan banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mukhalafatuhum li abaihim, dan banyak anak yang dia menyelisihi orang tuanya, tidak nurut kepada orang tuanya. Fayu'amilunahum mu'amalatas sayyidi li abidihi, seolah-olah anak tersebut ya, menjadikan orang tuanya ya, seperti budaknya. Jadi anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya seperti seorang tuan melakukan ya, berperilaku kepada budaknya. Ini yang pertama adalah rusaknya akhlak. Jadi banyak yang sudah tidak berakhlak. Kemudian yang kedua, maksud dari hadis ini adalah yang ya, inikasul umuri. Yang kedua, yang adalah adanya inikasul umur. Jadi inikasul umuri wakhtilatiha. Inikas ini berbolak-baliknya perkara. Maksudnya berbolak-baliknya perkara ini adalah yang benar ini dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Wakhtilatiha. Jadi perkara yang benar dan perkara yang salah ini bercampur sehingga sulit untuk dibedakan. Dan salah satu fitnah di akhir zaman yang kita hadapi sekarang ini adalah fitnah tentang informasi. Fitnah tentang informasi, tentang berita yang kita terima. Kadang berita yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan kebenaran dan kebatilan ini bercampur sehingga sulit untuk dibedakan. Hatta yasbaha asafilun nasi mulukal ummati, sehingga karena kebenaran ini bercampur dengan kebatilan, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, ya, bercampur sehingga menyebabkan asafilun nas, orang yang rendahan, orang yang rendah akhlaknya, orang yang sedikit akhlaknya, orang yang sedikit kepintarannya, ini mulukal ummah, diangkat sebagai pemimpin, diangkat sebagai penguasa, ya. Waru asa aha, diangkat sebagai pemimpin, diangkat sebagai penguasa, sehingga karena orang yang sedikit kepintarannya, orang yang sedikit akhlaknya, yang akhlaknya sedikit,
ini diangkat menjadi pemimpin, maka menyebabkan watusnadul umuru li ghairi ahliha. Maka hal ini menyebabkan banyak perkara-perkara penting, banyak urusan-urusan yang penting diserahkan kepada yang tidak memilikinya. Jadi banyak perkara-perkara penting, banyak amanah yang tidak diberikan kepada para ahlinya. Dan urusan-urusan penting ya, karena penguasa tadi, pemimpin tadi orang yang seharusnya tidak bisa memimpin, tapi karena terjadi zaman kebodohan, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, kebenaran bercampur dengan kebatilan, maka menyebabkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sedikit akhlaknya, sedikit kejujurannya, banyak keburukannya, ini diangkat menjadi pemimpin. Maka ini juga sesuai dengan hadis yang lain, misalkan idza kana akhiru zaman yarfa'ullahu arba'ata asya. Ketika di akhir zaman maka Allah Subhanahu wa taala mencabut 4 perkara. Salah satu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa yarfa'ullahu al-adla minal hukam. Allah mencabut rasa adil ya. Allah mencabut rasa adil dari para pemimpin, dari para hakim. Nah, ketika keadilan diangkat dari para hakim, dari para pemimpin, maka tadi terjadinya inikasul umur. Perkara yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, kebenaran dan kebatilan ini bercampur. Sehingga menyebabkan ya orang yang tidak bisa memimpin itu diangkat menjadi pemimpin. Maka mengakibatkan watusnadul umuru li ghairi ahliyan. Banyak perkara-perkara penting yang diamanahkan, diberikan kepada yang bukan ahlinya. Kita bisa membayangkan ya betapa ini efeknya sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Ketika perkara-perkara penting itu tidak diberikan kepada ahlinya. Maka kita perlu ya mempelajari ini ya, agar ini menjadi perhatian serius bagi kita. Bahwasanya kita ini adalah umat akhir zaman yang mana uh, sedikit keberkahan, akhlak juga sudah menurun ya. Zaman ini juga sudah semakin rusak. Fitnah, ujian-ujian itu makin berat karena banyak faktor. Di antaranya banyak perkara-perkara penting yang memang bukan para ahlinya yang memegangnya. Wa yakthurul malu fi aidin nas. Ada orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Wa yakthurul badhu wasaraf. Mereka menjadikan harta yang banyak tersebut bukan digunakan untuk kebaikan, tetapi mereka wayakthur al-badhu wasaraf, tetapi mereka menggunakannya untuk berfoya-foya, untuk berlebihan ya. Mereka tidak mau digunakan untuk menolong sesamanya. Padahal di satu sisi terjadi ketimpangan yang luar biasa. Jadi kekayaan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Wa yatabahan nasu bi'ulul bunyan. Kemudian orang-orang ini berbangga diri ya, saling berbangga ketika memiliki bangunan, memiliki rumah yang tinggi, rumah yang mewah. Jadi ulul bunyan ini ya, bisa bermakna rumah yang megah, yang mewah dan yang tinggi. Karena kalau kita lihat ya sekarang ini dengan beberapa puluh tahun yang lalu ini sudah berbeda. Kalau zaman dulu kan banyak rumah-rumah yang pendek-pendek ya, tapi sekarang bangunannya pun juga ditinggikan, lebih ditinggikan. Wa kasratul mata wal athar. Banyak barang-barang yang dimiliki oleh manusia. Banyak perabotan-perabotan. Padahal perabotan-perabotan itu ya cuma dijadikan hiasan. Ya, sebenarnya dia tidak membutuhkannya.
Wa yuta'ala 'alal khalqi wa yamliku amrahum min man kanu fi faqrin wa bu'sin. Kemudian orang yang kaya tadi ini menjadikan orang-orang yang miskin ini sebagai pesuruh-pesuruhnya. Wa ya'ishuna 'ala ihsanil ghair minal badwi wa ru'ati wa asbahihim. Kemudian dia hidupnya digantungkan pada kebaikan orang lain. Jadi dia menjadikan orang-orang yang miskin tadi ya seperti ya pesuruh-pesuruhnya. Nah, eh, teman-teman yang semuanya semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa tanda dekatnya hari kiamat yang dijelaskan oleh para ulama. Maka eh, dari sini pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasanya kita harus memahami kita ini sekarang di zaman akhir ya, akhir zaman, maka eh, jangan sampai ini yang pertama adalah jangan sampai kita ini mudah baperan karena ahwal ini gonta-gantinya itu sangat cepat. Orang yang dulunya baik ini bisa berubah dengan menjadi buruk dengan sangat cepat. Orang yang kaya bisa berubah menjadi miskin dengan sangat cepat. Orang yang miskin bisa berubah menjadi orang yang kaya dengan sangat yang cepat. Kemudian eh, kebenaran dan kebatilan ini bercampur sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka eh, yang perlu kita lakukan terkait dengan berita atau informasi yang masuk kepada kita, dan itu adalah informasi atau berita yang sangat penting, maka kita jangan mudah-mudah mengatakan itu benar, atau sebaliknya, jangan mudah-mudah menyimpulkan itu adalah sesuatu yang berita yang salah. Ketika kita belum bisa memastikan ini benar ini salah, maka ya sudah kita berhenti di situ. Kita berhenti di situ, tidak mudah komen ya, apalagi sampai langsung menyimpulkan dan kita komen padahal kita belum mengetahui kebenarannya. Maka di zaman akhir ini ketika kita tidak mengetahui yang sebenarnya, maka asumtu khairun. Maka kita diam, kita berhenti di situ, itu adalah sesuatu yang lebih baik. Karena ketika kita mudah menyimpulkan, apalagi ada berita ya kemudian kita langsung nge-share berita tersebut, kemudian ternyata berita tadi tidak benar, maka ini berbahaya. Ini bisa menjadi eh, dosa yang sangat besar ya, karena eh, nanti akan ada orang yang ngopi, pasta dan sebagainya menyebarkan. Maka di zaman akhir ini salah satu ujian adalah masalah informasi yang kita susah membedakan mana informasi atau berita yang benar dan mana berita yang salah. Dan tentu saja di akhir zaman ini karena sedikitnya akhlak kita yang mungkin memiliki adik, atau mungkin kita guru yang memiliki eh, anak didik, atau kita adalah orang tua yang memiliki anak-anak, kita harus memahami memang di akhir zaman ini eh, nilai akhlak itu menurun ya, standar standar akhlak itu menurun. Sekarang ini banyak anak yang ya, memperlakukan orang tuanya itu ya seperti temannya. Itu pun sudah dianggap sesuatu yang baik gitu ya di zaman sekarang ini. Banyak anak-anak yang ya, dia uh, durhaka kepada orang tuanya itu jauh lebih banyak. Maka sebagai mungkin orang tua atau uh, seorang kakak yang memiliki adik-adik atau seorang guru yang memiliki anak didik, maka kita harus memahami ini ya, sehingga kita tidak mudah uh, baperan gitu ya. Karena memang di akhir zaman, di zaman-zaman kita ini itu sudah mulai namanya du'ful akhlak. Akhlak itu sudah mulai mulai melemah. Maka agar kita
terhindar dari segala macam fitnah, ujian-ujian, agar kita bisa selamat, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, maka aku akan menjaga kalian. Setidaknya jangan sampai melupakan zikir setelah sholat atau zikir pagi petang, pagi dan sore, ini jangan sampai melupakan zikir. Ini salah satu bentuk penjagaan kita agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian-ujian yang menimpa umat manusia, wabil khusus umat Islam, ini ujiannya semakin berat. Dan mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa kita baca, kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Mungkin tidak kita panjang lebarkan. Saya kembalikan ke MC, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz Hasan ya sudah menyampaikan salah satu hadis ya dari kitab Arba'in An-Nawawi yang membahas mengenai tanda-tanda akhir zaman ya, di mana beberapa tanda yang dibahas ya pada kesempatan malam hari ini, diantaranya ada tanda para budak ya yang bisa melahirkan tuannya, tadi dijelaskan syarahnya bagaimana itu penjelasannya, dan juga ada orang-orang ya, golongan yang dulunya itu tidak memakai alas kaki, pakaian seadanya, fakir, miskin ya, dan penggembala kambing. Kemudian di kemudian hari mereka itu berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi, dan itu sudah dijelaskan tadi di syarahnya Ustaz, gambarannya di bangsa Arab saat ini. Dan tadi ada apa ya, ada pesan ya dari Ustaz ya, terkait dengan kondisi akhir zaman seperti saat ini ya, di mana akhlak itu semakin kurang ya, banyak juga anak-anak yang kemudian tidak mematuhi orang tuanya. Maka pesan buat kita semua ya, teman-teman yang hadir pada malam ini selaku pemuda, kiranya bisa menjaga ya akal kita kepada orang tua kita ya, jangan mudah baper juga ya, karena informasi itu semakin uh, bercampur benar dan salah ya, seperti itu. Baik, kita masih ada waktu mungkin kurang lebih 5-6 menit ya untuk tanya jawab kalau ada dari teman-teman. Kami persilahkan dari Zoom ya, silakan bisa on mic ya, atau raise hand, atau via chatbox juga boleh. Bapak saya kasih beri kesempatan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa lewat chat juga ya kalau ingin tanya. Oke, kalau belum ada mungkin saya tanya dulu Ustaz. Mungkin sedikit di luar pertanyaan terkait tema Ustaz ya, mengenai pemuda, tapi masih terkait akhir zaman Ustaz. Mungkin bisa diberikan penguatan ya Ustaz buat kita semua. Kan kejadian yang dunia Islam akhir hari ini kan terkait Palestina Ustaz. Di mana memang ada janji Allah ya. Intinya memang salah satu tanda apa ya, akhir zaman kan memang mengalahkan apa kaum Yahudi ya Ustaz ya. Nah, kalau dihubungkan dengan konteks tersebut Ustaz ya, dan kita juga para pemuda di sini kan insya Allah yang apa ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan Ustaz ya bisa melihat hal tersebut ya. Tapi bagaimana Ustaz menyikapinya ya antara Palestina merdeka dengan akhir zaman seperti itu bagaimana Ustaz? Apakah itu dua hal yang berbeda atau bagaimana Ustaz kita menyikapinya Ustaz? Mungkin bisa ada gambaran Ustaz, buat penyemangat kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih Azudin atas pertanyaannya ya. Memang ada hadis yang sahih gitu ya, bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umat Islam ini berperang dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di sini adalah orang Yahudi yang memang memusuhi umat Islam ya. Kemudian umat Islam memenangkan peperangan tersebut. Memang itu menjadi eh, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Makanya tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini sangat banyak. Ketika tanda satu dengan tanda yang lain ini datangnya berurutan gitu ya, berkesinambungan. Tanda ini langsung disusul dengan tanda lain gitu. Terus seperti biji tasbih yang
eh, yang jatuh ketika talinya terputus, yaitu kan ketika satu butir jatuh maka segera diikuti oleh butir-butiran yang lain, maka ini menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat. Ya, maka semakin dekat lagi datangnya hari kiamat. Tentang ujian-ujian ataupun fitnah-fitnah akhir zaman ini menjadi penyemangat bagi kita ya. Mengapa? Karena al jazau biqadril masyaqqah. Al jazau biqadril masyaqqah. Pahala yang kita dapat ini sesuai dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Seperti sekarang ini menjaga keimanan itu lebih berat daripada zaman dulu. Sekarang ini ya, jangankan menambah hafalan ya, menjaga hafalan itu lebih berat daripada ya, zaman dulu. Dan memang dijelaskan dalam banyak hadis ya bahwasanya fitnah ujian yang menimpa umat Islam makin hari makin mendekati hari kiamat ini tidak semakin sedikit tetapi semakin besar ya, semakin semakin dahsyat. Jadi seperti itu. Gitu aja ya. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, teman-teman, apakah ada yang bertanya? Masih ada mungkin 2-3 menit. Baik, mungkin kalau belum ada, mungkin ada pesan penutup Ustaz mengenai tema kita pada malam hari ini Ustaz, untuk pesan-pesan bagi teman-teman semuanya. Silakan Ustaz, kalau ada pesan penutup. Ya, untuk terakhir mungkin ya sering kita sampaikan ya mungkin di pertemuan sebelumnya sudah ada yang saya sampaikan bahwasanya di akhir zaman ini ada namanya kilatul barokah, sedikitnya keberkahan dari muka bumi. Ini disebabkan banyak hal. Di antaranya adalah banyak ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikitnya umat Islam yang mereka mendalami ilmu agama secara sanad. Insya Allah ketika sanad di dalam memahami Al-Quran maupun hadis ini kembali kita uh, jalankan, itu paling tidak mengimbangi sedikitnya keberkahan yang ada di muka bumi ini. Itu yang akan membuat kita senantiasa terjaga. Sebagaimana para sahabat dulu ya, para sahabat dulu ini mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketika kami sedang uh, berada di pengajian yang mana engkau mengisi pengajian tersebut, maka kami seolah-olah melihat surga dan neraka di depan mata kami, sehingga kami terjaga, gitu ya. Sehingga kami terjaga. Namun ketika kami kembali ke keluarga kami kembali ke pekerjaan kami bertemu dengan teman-teman kami, maka uh, surga dan neraka dalam pandangan mata kami itu sudah semakin menghilang sehingga kami kembali berbuat maksiat, kami kembali mulai melemah iman kami gitu. Jadi para sahabat menyampaikan itu kepada Rasulullah. Maka teman-teman dengan kita mengikuti pengajian-pengajian seperti ini itu untuk membangkitkan keimanan-keimanan kita. Insya Allah ketika iman kita kuat maka ya, iman itu yang akan menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita. Itu insya Allah ya yang sedikit saya sampaikan. Oke, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas pesan penutupnya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat ya dan penyemangat untuk kita semua ya. Bahwa selain agenda-agenda rutinan kita ya, kebersamaan kita dengan Al-Quran ya, tentu agenda-agenda kajian ini juga bisa kita hadiri ya untuk tadi ya menambah semangat kita, mengisi kembali energi semangat kita untuk membersamai Al-Quran.
Baik, alhamdulillah sudah pukul 9 ya, lebih 1 di tempat saya ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, kita bisa berdoa bersama, Ustaz. Mungkin boleh kalau berkenan, Ustaz, doa bersama untuk kita, Ustaz. Semoga bisa memaknai dan mengamalkan ilmu yang disampaikan pada malam ini. Tafadhol, Ustaz. Eh, Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaab syarri wa ta'sir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna ilman nafi'ar. Allahumma rzuqna ilman nafi'an tunjina. Allahumma rzuqna ilman nafi'an tunjina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz ya, yang telah meluangkan waktu untuk mengisi agenda kajian tentang tema pemuda sukses di akhir zaman pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas materinya malam ini. Semoga kita bisa menjaga Al-Quran ini, interaksi kita lebih baik sekarang dan ke depannya. Baik, teman-teman, saya selaku MC ya, mohon maaf atas segala kekurangannya dalam memandu kajian pada malam hari ini. Kita tutup kajian malam ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup teman-teman kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.